sehat dan sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, pertama mungkin kita ke perkenalan ya. Nama Nia Rita Sehari, SSTMKes. Posisi sekarang untuk di Prodi yaitu Sekretaris Unit Jaminan Mutu ya. Pada hari ini ya ada sedikit materi yang akan saya sampaikan, yaitu berkaitan dengan bencana alam dan P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. Mungkin kita langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu berkaitan dengan bencana alam. Nah, rujukan adik-adik semua untuk bencana alam ini mungkin nanti lebih lanjut bisa merujuk kepada referensi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang bencana alam. Pertama mungkin kita lari dulu ke definisi bencana ya. Bencana itu adalah peristiwa yang menyebabkan terjadinya ancaman atau gangguan terhadap kehidupan kita, baik itu yang disebabkan oleh faktor alam maupun faktor non alam ya, baik itu secara disengaja maupun tidak, yang dapat mengakibatkan terjadinya korban jiwa pada manusia, kemudian terjadinya kerusakan pada lingkungan, harta benda, maupun dampak psikologis terhadap manusia itu sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana itu terbagi atau kita golongkan menjadi 3, yaitu bencana alam, non alam, dan sosial. Untuk definisi bencana alam itu adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam itu sendiri, seperti terjadinya gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Nah, baru-baru ini seperti yang saya sebutkan tadi, mungkin ada beberapa bencana alam yang sering terjadi di daerah kita di Kabupaten Indragiri ya. Atau semalam mungkin tepatnya salah satunya kejadian yang melanda di Kabupaten Indragiri, tepatnya 9 kota, itu adalah bencana alam berupa kebakaran ya. Kemudian pada 1 bulan terakhir di bulan Juli itu ada 3 kejadian yang disebabkan oleh alam, yaitu terjadinya tanah longsor yang ada di kejadiannya itu ada di seberang Tembilangan ya. Kemudian ada di Parit 7 ya, itu ada 2 tempat ya, Parit 6 dan Parit 7. Kemudian kita masuk ke kategori atau penggolongan bencana alam yang kedua, yaitu bencana non alam. Nah, untuk bencana non alam ini adalah definisinya bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam, seperti akibat terjadi gagalnya teknologi, gagalnya terjadi modernisasi, terjadinya epidemi dan wabah penyakit, yang sampai sekarang kita pun berada di dalam masa epidemi penyakit, yaitu masih di dalam masa COVID-19. Nah, kejadian penyakit atau COVID-19 ini termasuk ke dalam salah satu bentuk bencana non alam ya, yang dimana tidak hanya negara kita yang berdampak ya, tetapi sudah berdampak ke dalam internasional. Nah, untuk bencana ini ya, terutama yang berkaitan dengan bencana internasional ini ya, khususnya di Indonesia yang berkaitan dengan bencana, itu berada di bawah Badan Nasional Bencana Daerah ya, BPNPD. Nah, badan bencana ini dibentuk di nasional, kemudian di masing-masing kabupaten ya. Kemudian setelah terjadinya kasus gawat darurat atau tanggap darurat, nanti dari badan bencana tadi akan membuat posko
ya, posko-posko untuk penanggulangan bencana tanggap darurat tadi. Contohnya sekarang yang sedang kita alami ini seperti yang COVID-19 ini, dapat kita temui posko-posko ya, mungkin tidak hanya di Kabupaten Regelilir yang sudah ada posko untuk COVID-19, sudah sampai ke kabupaten-kabupaten atau kecamatan-kecamatan yang secara global itu sudah mau tidak mau sudah ada posko tanggap daruratnya. Kemudian yang ketiga, bencana sosial. Bencana sosial ini adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian yang diakibatkan oleh manusia itu sendiri, seperti adanya konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas yang ada di masyarakat. Nah, yang paling secara umum kemarin yang paling berdampak sekali konflik manusianya, ya, konflik manusia terjadinya perpecahan antar kelompok, terutama berkaitan dengan agama. Ini kemarin adalah bisa saya contohkan seperti terjadinya tragedi bom Bali yang terjadi pada 12 Oktober tahun 2002. Nah, tragedi bom Bali ini adalah antar kelompok komunitas masyarakat, tetapi mungkin berkaitan dengan khususnya aliran agama, ya. Kemudian di tragedi bom Bali itu adalah bom bunuh diri pertama kali yang terjadi di Indonesia, dan terakhir di tahun 2019 bom bunuh diri juga terjadi di daerah Sumatera Utara, khususnya bom bunuh diri yang terjadi di daerah Polres Medan. Kemudian kita masuk poin yang berikutnya, yaitu manajemen bencana. Nah, sebelum terjadinya bencana, yaitu di Badan Penanggulangan Bencana itu telah kemudian merujuk terhadap undang-undang yang saya sebutkan tadi, ada siklus untuk manajemen bencana itu sendiri. Yang pertama itu adalah kegiatan preventif atau pencegahan. Nah, jadi setiap daerah mungkin bisa melihat ya kondisi daerahnya masing-masing berkaitan dengan bencana yang akan terjadi di daerahnya masing-masing. Contoh, di daerah kita sangat rentan sekali terjadinya tanah longsor, kebakaran, kebanjiran. Saya rasa pernah terjadi, tapi tidak terlalu cukup membahayakan. Yang paling sering terjadi adalah tanah longsor, kemudian kebakaran. Nah, dua bencana alam ini mungkin bisa dilakukan pencegahan oleh pemerintah ya setempat ya, dengan membentuk mungkin atau bukan membentuk seperti bangunan yang ada di daerah yang terjadi di tanah longsor itu tidak usah didirikan daerah untuk pemukiman ya, sehingga di mana Tembelahan ini kan termasuk daerah perairan, sehingga pemukiman yang ada di daerah perairan itu seperti yang berada di tepi-tepi sungai ya, itu tidak diusahakan untuk didirikan pemukiman atau untuk toko-toko ya, sehingga dapat kita cegah untuk terjadinya tanah longsor. Yang berikutnya adalah kesiapsiagaan. Nah, kesiapsiagaan ini termasuk dari kerjasama pemerintah yang ada di kecamatan nanti dengan di kabupaten dengan membentuk pos untuk terjadinya bencana tanah longsor tadi ya. Nah, kemudian manajemen berikutnya jika terjadi bencana yaitu dilakukannya tanggap darurat. Tanggap darurat ini mungkin di sini seperti setelah terjadi tanah longsor tadi, kita bisa ya tanggap darurat ini membantu ya
tentunya bidan itu berada di dalam tim atau kelompok tim medis ya. Nah, di dalam tim medis ini mungkin kita tidak membantu langsung evakuasi pasien atau masyarakat yang terkena tanah longsor tadi, tetapi setelah dilakukan evakuasi oleh tim tanggap darurat, di situ kita bisa lanjut ke dalam penyelamatan korban yang mungkin berkaitan dengan kondisi tubuhnya yang tidak normal akibat dari kejadian tanah longsor tadi, ya. Kemudian tahap terakhir untuk manajemen bencana alam itu adalah recovery atau pemulihan, ya. Di sini tugas bidan sebagai di dalam kelompok tim medis juga sangat membantu pemulihan kondisi masyarakat yang terkena bencana, ya. Baik dari segi prasarana dan sarana, terutama bidan itu berkaitan dengan pemulihan kondisi fisik, ya. Kondisi fisik, jika memungkinkan juga kondisi psikologis individu atau masyarakat itu sendiri, ya, untuk bisa menata kembali kehidupan setelah terjadinya bencana. Nah, itu kondisi umum atau berkaitan dengan bencana alam, ya. Kemudian kita lanjut untuk yang kedua berkaitan dengan P3K pertolongan pertama pada kecelakaan. Untuk P3K ini secara umum bertujuan, ya, yang paling akhir itu adalah menyelamatkan jiwa korban yang mengalami kecelakaan, ya. Selain menyelamatkan jiwa, kita juga bisa bertujuan untuk meringankan penderitaan akibat kecelakaan, kemudian mempertahankan daya tahan korbannya, dan terakhir membawa korban kepada tim medis terdekat, karena tindakan yang kita berikan itu adalah tindakan pertama sebelum korban mendapatkan pertolongan yang lebih komprehensif di fasilitas kesehatan. Untuk pertolongan pertama pada kecelakaan itu pertama berkaitan dengan gangguan pernapasan. Biasanya orang yang mengalami kecelakaan itu akan mengalami gangguan pernapasan. Nah, bagaimana tindakan untuk menolong pasien atau korban yang mengalami gangguan pernapasan pada kecelakaan? Itu ada beberapa teknik yang bisa kita lakukan, seperti melakukan pernapasan langsung dari mulut ke mulut atau mouth to mouth, kemudian pernapasan dengan cara Sylvester, dan pernapasan dengan cara Nelson. Dan berikutnya adalah kecelakaan yang menyebabkan terjadinya selain pernapasan tadi, ada yang fatal lagi, yaitu terjadinya gangguan perdarahan. Nah, gangguan perdarahan ini sering terjadi pada kecelakaan yang sangat hebat terjadi pada korban atau pasien. Tindakan yang kita lakukan untuk gangguan perdarahan yaitu bagian anggota yang mengalami perdarahan itu harus ditinggikan. Misalnya terjadi perdarahan itu di daerah kepala. Jadi posisi kepala itu harus lebih tinggi dibanding anggota tubuh yang lain, badan dan kaki. Atau malah sebaliknya, yang terjadi perdarahan itu lebih banyak di areal kaki atau bagian bawah. Ya, berarti areal kaki atau bagian bawah tadi harus ditinggikan dibanding bagian yang lain. Kemudian lakukan penekanan pada pembuluh nadi antara tempat perdarahan dan jantung. Salah satunya untuk menghentikan perdarahannya bertujuannya. Kemudian berikan balutan pada daerah yang terjadi perdarahan tadi dengan sedikit melakukan penekanan, ya. Setelah kita lakukan penekanan untuk menghentikan perdarahan, lalu kita bersihkan areal atau kotoran yang ada di sekitarnya untuk memastikan bahwa daerah yang terjadi perdarahan tadi tetap hijin, ya. Kemudian selanjutnya, jika posisi pasien sudah sedikit rileks, sudah sedikit aman untuk kita lakukan rujukan ke tempat paskes yang memadai untuk pertolongan selanjutnya. P3K yang berikutnya
luka bakar. Nah, luka bakar juga sering terjadi pada kecelakaan, seringnya itu pada kecelakaan kerja. Nah, luka bakar yang terjadi itu diakibatkan karena panas atau bahan kimia yang terkena pada kulit kita sehingga terjadinya luka bakar. Nah, tujuan pertolongan kita yaitu untuk mengurangi rasa panas dan rasa sakit pada pasien, menghindari atau mengurangi terjadinya kelumpuhan akibat tadi zat atau bahan kimia yang terkena di lapisan kulit kita. Kemudian terakhir kita adalah mencegah supaya tidak terjadinya shock akibat luka bakar tadi. Nah, tindakan kita seperti apa untuk pasien yang mengalami luka bakar? Bagian yang terbakar sebaiknya direndam dengan air es atau lakukan pengompresan. Kemudian jangan mengelupaskan bagian yang lumpuh. Biasanya kita kalau udah nampak bagian yang lumpuh itu langsung ingin dihilangkan cairan yang ada di dalamnya. Ya, sebaiknya itu jangan biarkan dia secara alamiah cairan yang ada bagian lumpuh tadi itu keluar dengan sendirinya. Kemudian bagian yang lumpuh atau terbakar ditutup dengan kasa steril yang diberi salep bioplacental. Bila lukanya besar dan mengancam kesehatan atau keselamatan, untuk selanjutnya silakan adik-adik bawa ke paskes yang lebih memadai atau ke dokter terdekat untuk tindakan selanjutnya. Kita hanya untuk memberikan pertolongan pertama ya, supaya luka yang dialaminya tidak bertambah menjadi komplikasi yang lain. Kemudian luka karena bahan kimia juga memerlukan penanganan yang berbeda. Contohnya ada dua kategori atau penggolongan untuk bahan kimia yang diakibatkan oleh asam, ya zat asam, ya penanganannya dengan mencuci dengan air daerah yang terkena tadi, kemudian dengan larutan bikarbonat 1% lalu dicuci bilas lagi dengan air. Jika cairan kimia yang terkena itu adalah akibat basah, cuci daerah yang terkena itu dengan air, kemudian asam cuka yang telah diencerkan dengan perbandingan 1:15 antara asam cuka dengan air, kemudian cuci bilas kembali dengan air. Kemudian yang diakibatkan oleh natrium dan klorida, bersihkan daerah yang melekat di badan itu dengan air. Natrium klorida tadi bersihkan dengan, jika sudah bersih bilas dengan air lalu oles dengan vaselin dan tutup dengan kasa steril. Kemudian yang diakibatkan oleh fosfor, cuci dengan air kemudian rendam dan bersihkan fosfor yang melekat saat masih direndam dengan menggunakan pinset. Rendam kembali dengan tembaga sulfat 3%, kemudian ditutup dengan kasa steril. P3K yang berikutnya yaitu adalah pertolongan pada gigitan atau sengatan binatang. Yang paling umum itu adalah yang diakibatkan oleh gigitan ular. Ya. Gigitan ular ini mungkin kita bisa digolongkan dulu ular ini termasuk ular berbisa atau tidak. Tindakan pertama yang bisa dilakukan untuk pertolongan pada ular ini, setelah kita menggolongkan dia ke dalam kategori ular berbisa atau tidak, tindakan pertama yaitu mungkin yang menolongnya atau korban yang terkena itu jangan panik dulu, jangan takut dulu terhadap racun ya yang telah terkena ular tadi. Ya. Untuk daerah atau lokasi yang telah terkena pasokan ular tadi, ya itu jangan kita harus bebaskan lokasinya, jangan tertutup oleh pakaian, kemudian jangan tertekan karena daerah itu akan membengkak dan menimbulkan abses. Ya, setelah itu, setelah kita bebaskan daerah yang terkena pasokan ular tadi dengan tidak melakukan penekanan, ya. Pasien itu jangan diajak untuk berjalan ya, tetapi harus dengan menggunakan kendaraan menuju ke fasilitas kesehatan yang terdekat.
Nah, bidan harus membantu pasien atau mendampingi pasien yang mengalami P3K akibat kecelakaan ya, sehingga sampai ke paskes itu untuk mendapatkan pertolongan yang adekuat ya. Kemudian ada beberapa metode atau teknik yang bisa kita lakukan untuk tindakan P3K. Yang paling sering terjadi atau yang sering kita lakukan itu berkaitan dengan areal yang terkena kecelakaan, itu kita lakukan untuk pembalutan. Di sini untuk pembalutan ada beberapa teknik atau cara atau model ya, tergantung dari lokasi kecelakaan yang terjadi untuk menutupi area yang mengalami kecelakaan atau luka. Nah, yang pertama itu pembalutan dengan model dasi jika luka atau kecelakaan itu berada di ketiak ya. Kemudian modelan yang berikutnya pembalutan berupa dasi juga untuk lengan, paha, dan betis. Yang berikutnya pembalutan dasi untuk areal siku, lutut ya. Kemudian untuk patah tulang juga bisa dilakukan dengan area pembalutan ya. Patah tulang mungkin bisa lebih ditambah dengan adanya bidai atau seperti papan ya sebagai pengeras ya, supaya pasien tidak melakukan mobilisasi atau pergerakan yang terlalu sering ya, untuk mengurangi risiko areal yang patah tadi menjadi lebih parah. Di sini ada beberapa peralatan dan obat-obat P3K yang perlu dipersiapkan ketika terjadinya kecelakaan. Yang pertama pembalut segitiga, kasa, plester, kemudian gunting perban, pisau lipat. Kemudian obat-obatannya ada obat untuk penahan rasa sakit, antiseptik, kemudian obat pencuci, pembalut biasa, plester, pipet, dan sebagainya. Dan termasuk ada obat tetes mata yang selalu kita standby-kan untuk ke dalam peralatan dan obat-obatan P3K yang diperlukan. Nah, di sini untuk pertolongan pertama pada kecelakaan ini atau P3K ini, rasanya adik-adik harus siap selalu, standby selalu jika memang nanti dibutuhkan oleh masyarakat. Ketika kita sudah ada di tengah-tengah masyarakat, terjun di masyarakat, itu masyarakat tidak mau tahu apakah adik-adik sudah paham atau tidak untuk penanggulangan P3K atau bencana alam tadi, tapi masyarakat tahunya adik-adik termasuk salah satu tim medis, salah satu tenaga kesehatan yang siap pakai untuk menanggulangi terutama berkaitan dengan masalah kesehatan. Apalagi untuk topik kita hari ini adalah P3K ya, P3K yang masih umum ya, sebagai penanganan awal yang harus dilakukan sebelum pasien atau korban kecelakaan kita lakukan rujukan ke paskes yang lebih memadai untuk perawatan selanjutnya. Sebenarnya P3K ini tidak bisa hanya melalui informasi seperti ini ya, sebenarnya harus ada sedikit demonstrasi. Mungkin next nanti kita lakukan demonstrasi untuk penanganan P3K secara umum. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk materi MOKA pada hari ini berkaitan dengan bencana alam dan P3K. Terlebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.